Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 150, yang jawab baru 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya melimpah. Amin ya rabbal. Daun salam jeruk nipis. Yang gak jawab salam dompetnya tipis. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, summa ila ruhi jami'i masyayikhina wa ikhwanina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Nakhusuhu susun ila ruhi almarhum. Silakan sebutkan almarhum masing-masing dari keluarga kita. Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa ja'alil jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru 'ala ni'amillah. Setelah 2 bulan purnama saya tidak mengisi. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Maafin bulan kemarin saya pulang kampung, ngecas ilmu dulu. Jadi tidak hanya handphone, ilmu pun harus dicas. Dengan cara menguatkan nasab keilmuan saya di pondok pesantren tercinta saya. Jadi ada ijazah kubro, doa-doa masyayikh guru-guru saya di pondok pesantren Cipaso, Tasikmalaya, dan diijazahkan kepada para santri dan para alumni. Jadi momen yang sangat tidak bisa saya tinggalkan, sehingga mengorbankan meninggalkan bapak dan ibu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali kita sekarang sudah memasuki bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang? 19 Pak Adi? 19 Muharram, ada yang 20 Muharram. Bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam tahun Hijriah penanggalan Islam. Histori asbabun nuzulnya adalah Umar bin Khattab ketika mau menulis surat bingung ketika agama lain sudah punya tahun bulan resmi,
Januari sampai Desember. Nah, Islam saat itu belum punya. Maka Umar bin Khattab memanggil seskapnya, sekretaris kabinetnya, Teddy bukan. Tolong kumpulkan para ulama, ahli fikih, ahli sejarah untuk menentukan. Maka dikumpulin untuk menentukan penanggalan. Ada yang usul bulan Maulid Rabiul Awal. Kenapa? Karena kelahiran Nabi mulia, bersejarah, mukjizat, irhas sangat muncul saat itu. Banyak sekali keanehan, keajaiban ketika lahir Nabi Muhammad. Tapi diprotes kalau berbicara kelahiran itu berarti mengkultuskan. Berbicara kelahiran berarti ada kematian. Tidak setuju, maka tidak diterima. Bagaimana kalau Isra Mi'raj diangkat bulan Rajab? Tapi ada yang protes juga, bulan Rajab itu, Isra Mi'raj itu diawali dengan kesedihan. Nabi Muhammad sedih, karena sedih dihibur. Allah menghibur Nabi Muhammad karena kesedihan ditinggalkan orang-orang tercintanya, kakeknya, ayah dan ibunya sudah duluan, kakeknya, pamannya, istrinya, maka dihibur oleh Allah melalui jalan-jalan. Jadi kalau ibu-ibu sedih, minta dihibur sama bapak-bapak untuk jalan-jalan. Karena Nabi Muhammad sedih pun dihibur oleh Allah dengan cara jalan-jalan. Kalau sudah tidak ada jalan keluar, solusinya keluar jalan-jalan. Ya, Bu, setuju? Bu, setuju, Bu? Setuju lah. Ke Alfa aja, ke Alfa, seneng banget ibu-ibu mah, nggak usah jauh-jauh. Ya, Bu? Bisa lebih ke Alfa aja, ke Alfa. Udah dandan nggak kemana-mana, seneng istri mah, dibawa ke Alfa doang, timbang ke alun-alun doang. Timbang ke pasar Juanda doang beli snack yang serba 10.000, balik lagi seneng gitu. Pak Haji Ade, ayah Pak Haji Ade, oh barusan lewat mobilnya, ada tadi sholat saya lihat. Pak Soeb hadir, Pak Soeb tidur di belakang. Maka ada yang usul bulan Muharram. Kenapa? Pertama, masyarakat baru pulang haji, semangat ibadahnya masih hebat. Sok tuh yang pulang haji, oh rajin ibadahnya, ke subuhnya sholat berjamaahnya rajin tuh. Yang pulang haji rajin ibadahnya, sedekahnya rajin, dibagi oleh-oleh. Kebagian saya juga sajadah warna merah dari Bu Haji Ginti. Bu, kebagian nggak? Nah, kalau nggak kebagian, datang ke rumahnya, silaturahmi, minta doain. Karena orang haji seperti bayi baru lahir, dosanya bersih, doa yang diijabah dari orang yang bersih. Bukan niat minta oleh-oleh, minta didoa. Nanti bakal keluar, Bu, teko kecil warna emas, gelasnya kecil banget. Yuk minum air jam-jam, diminum, cuma ngebasahin tenggorokan doang. Keluarin gelas yang biasa nih, kayak gini nih,
Nih kayak gini, keluarin yang kecil. Pak Ustadz mahal, katanya jam-jam. Kata Bu Haji, Bu, sok silakan diminum nih. Dari Mekah, dari kebun kacang Tanah Abang. Baru pulang haji, udah bohong. Nih oleh-oleh dari Mekah, saya dari Mekah. Sampai pasar Agung, tasbih-tasbihannya, kopiah hajinya. Ada yang begitu ada? Ada. Nah, kalau pengen dikasih hadiah oleh-oleh yang gede sebelum berangkat haji, bekelin real, bekelin rupiah, ya nanti bakal dikasih segalon air jam-jamnya. Jadi semangat ibadah bulan Muharram tuh. Yang kedua, ada yang usul karena bulan Muharram itu bulan hijrah. Nabi Muhammad hijrah, tertekan, diintimidasi, dikriminalisasi oleh rezim Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Maka hijrah, Umar bin Khattab disuruh memimpin untuk hijrah eksodus dari Mekah ke Madinah, migrasi. Utsman pimpin, kecuali 2 sahabat yang tidak berangkat. Yang pertama Abu Bakar menemani hijrahnya Nabi Muhammad. Yang kedua Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad di rumahnya. Ali ada tugasnya, gantikan posisi saya, kata Nabi Muhammad. Posisi rumah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda pilihan dari berbagai kabilah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi sudah ke Madinah semua. Tinggal Nabi Muhammad yang belum, Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad keluar dari pintu samping, ya. Lalu dia mengambil pasir simbolis, lalu dilemparkan keluar sambil membaca surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wah. Jadi kalau Pak Haji Jati pengen keluar rumah nggak ketahuan istri, baca itu. Ya, satpam nggak ngelihat kita, baca itu. Security. Ini bapak-bapak amalin nih ayat nih. Surah Yasin ayat 10. Wa ja'alna, dan aku jadikan min baini aidihim, di depannya saddan, penghalang, benteng. Di matanya nggak ngelihat, seperti ada benteng. Wa min khalfihim saddan, dari belakangnya ada benteng, ada penghalang. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka nggak melihat. Pas Nabi Muhammad keluar dari rumah, padahal di depan itu Masya Allah tinggi gede, Densus 88 dengan senjata lengkap mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Enggak kelihatan Nabi Muhammad merem, ngantuk, disiram dengan simbol pengambil pasir. Kalah sama ngantuk maya. Pak, Bu, sama ngantuk mah kalah ya semuanya juga ya? Kalah. Perawakan tinggi gede, kumis sudah kayak gagang telepon India, nggak berotot, wah keker, kayak binaraga. Kalau saya kan binarangka. Oh, kasih ngantuk, cemen, nggak ada gagahnya, betul? Ngantuk, penjaga security gagah, tidur, udah nggak ada gagahnya. Begitupun para pemuda dari pilihan-pilihan kabilah itu ngantuk semuanya, tertidur ketika Nabi Muhammad lewat. Pamri ada?
pamrih kan tinggi, gede, koker, dikasih ngantuk, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Jider, ngajinya sambil nyender, akhirnya jidur, ngajinya sambil tidur. Jiler, ngajinya sambil ngiler. Gimana kalau bulan Muharram? Setuju? Setuju. Bulan Muharram diketuk. Sementara tahun ataupun bulan-bulan itu diciptakan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhimu anfusahum fihinna wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafa wa alamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah 36. Jumlah bulan ada 12 bulan dalam satu tahun itu fi kitabillah, ada dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak kapan? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Halo. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah berada sejak diciptakannya langit dan bumi. Makhluk pertama Nabi Adam, tuh bulan Muharram sudah ada. Jadi Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu bukan bulan zaman Nabi Muhammad. Salah itu. Nah, Pak Ustaz, itu 1448 Hijriah. Kalau bulan diciptakan sejak diciptakannya langit dan bumi, itu 1448 Hijriah dari mana? Nah ini kan seakan-akan kontradiktif, paradoks. Tidak paradoks, tidak kontradiktif. Titik temunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah sudah berada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan sejak diciptakannya langit dan bumi. 1448 Hijriah itu adalah oleh kebijakan daripada Umar bin Khattab. Tahun Islam dari mana? Maka di tahun Islam sejak zaman Nabi Muhammad dari mana? Dari kapan? Maka dihitung dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang jumlahnya 1448. Clear? Gak ada masalah. Bukti fisik bulan-bulan itu ada sejak zaman Nabi Adam apa? Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Berarti Muharram sudah ada. Sambil membaca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Terjadi pada bulan Muharram Nabi Nuh diselamatkan dari bahaya banjir. Maka Nabi Nuh membuat bahtera, selesai bertahun-tahun membuat bahtera naik, berlayar bahtera mengarungi samudra. Tuh Nabi Nuh berlayar bahtera mengarungi samudra dengan sahabat-sahabatnya. Ibu, nomor dangdut aja, berlayar bahtera Nabi Nuh mengarungi samudra dengan umatnya yang sedikit. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yakub sakit buta karena kehilangan anaknya. Karena anak kesayangannya siapa? Yusuf diculik, dianiaya, dibuli. Tuh oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual. Maka Nabi Yakub merasa kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa, Nabi Yakub, bahwa kehilangannya sungguh berharga. Nabi Yusuf tuh karena nggak ada betapa kehilangan seseorang itu sungguh sangat menyakitkan. Betul dong? Kehilangan anak yang kita cintai sedih. Kehilangan suami Abu Selvi sedih.
Sedih? Sedih. Bapak-bapak kehilangan istri sedih. Sebulan 2 bulan sedihnya. Habis 3 bulan nyari lagi. Tamri, itu terjadi pada bulan Muharram. Dan Nabi Yakub buta setelah dapat kabar anaknya menjadi menteri, menjadi raja, malah bajunya dikirim kepada Nabi Yakub. Oh ya, ini benar baju anak saya. Diundang Nabi Yakub ke istananya. Sembuh Pak, sembuh matanya. Nabi Ayub alaihissalam sakit 18 tahun. Maka Nabi Ayub diisolir ke gunung, dibawa oleh istri tercintanya Siti Rahmah. 18 tahun Bu sakitnya. Istrinya mengeluh, Bang Ayub, atuh ngadoa ka Gusti Allah, abang tekan Nabi pasti diijabah. Ani Sarah. Ani abang Rahmah. Sarah, sakit abang belum seberapa dengan ibadah abang. Sakit abang baru 18 tahun, tapi ibadah abang belum ada apa-apanya, belum seimbang. Tapi si Sarah ini terus ngedesek, Bang Ayub gak kuat Bang Ayub. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Doanya ada dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Catat. Apa doanya? Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau memberikan madarat kepada kami dengan sakit ini. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau Maha Welas, Maha Asih. Sembuhkan saya ya Allah. Sambil dia mengambil air mandi ya dengan air yang ada di situ, mukjizat dari Allah, air Nabi Ayub. Seketika maka badannya normal lagi, sehat lagi, yang padahal tadi sudah denyut nadinya saja sudah kelihatan. Diriwayatkan sampai ada belantung di tubuhnya. Sembuh. Siti Sarah lagi nyari sarapan, nyari makanan. Bukan bubur Bekasi. Sarapannya bubur Bekasi bukan. Ojek. Apa? Oh, bubur Bekasi, bubur Tambun. Nah, Siti Sarah nyari sarapan bukan bubur Tambun, seada-adanya di hutan. Setelah balik ternyata Nabi Ayubnya itu sudah sehat kembali, gubuknya menjadi istana. Nah, Siti Sarah mangling pangling, tidak ketemu Nabi Ayub. Sampai nanya kepada Nabi Ayub itu, yang disangka bukan Nabi Ayub. Bang, lihat suami saya yang sedang sakit di gubuk di sini. Kata Nabi Ayub, Sarah, ini abang Sarah. Slow motion. Kata Sarah itu, bukan, ini bukan Ayub. Nabi Ayub mah sakit, suami saya lagi sakit. Sarah, pan maneh teh minta ngadoa ka akang. Ayub orang mana ya? Sarah orang mana ya? Orang Majalengka ya musikana Ayub. Apanan maneh teh ka akang minta pangdoakeun. Sekarang udah sembuh Sarah. Abang udah sembuh. Berpelukan Pak RW, Bang Ayub sama Neng Sarah berpelukan, sehat. Nah, bapak-bapak, jadi kalau pengen sembuh baca doa ini nih, Al-Anbiya 83. Bu, sakit Bu. Nah, jangan cuma kutus-kutus, jangan cuma balsem, jangan cuma Hansaplas, Tensoplas, Salonpas, jangan cuma jamu. Baca doa ini. Andi masih ada doa Taramur. Tadi Rabbana Dzlamna surah Al-A'raf 23. Nah tadi Nabi Nuh naik bahtera baca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, surah Hud ayat 41. Nah, terus itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api buatan buatan Raja
surah Ali Imran 173. Ya, tuh tadi Nabi Nuh baca Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Amalin, naik bokar baca itu, naik ojek baca itu, naik delman baca itu. Jangan buru-buru ya baca doa itu. Gas, bang, cepetan. Tuh buru-buru baca doa. Nah, Nabi Ibrahim baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau ibu kebakaran, ada kebakaran baca ini. Mati lampu baca ini, hasbi Allah. Ini mah nyalahin RT, nyalahin PLN mulu. Mana sih PLN? Habis pensiunnya salah, PLN tuh. Lihat PLN. Wawan, manfaat jiwawan. Logo PLN harus diganti. Masa petir di atas air, koslet atuh. Lambangnya petir, tapi ada airnya. Koslet. Makanya mati dulu tuh. Ganti logonya. Wawan, usul. Alumni PLN. Ya, pertama. Salah juga pensiunnya Pertamina per tahun minyak naik. Itu Pertamina. Makanya tiap tahun naik tuh Pertamina. Ganti dengan Pertamina. Nah, Kementerian Agama sudah melek, sudah sadar. Tadinya ONH, ongkos naik haji, naik mulu, diganti dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Terus itu di bulan Muharram, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, itu di bulan Muharram. Fakta di bawah Muharram itu udah sejak zaman dahulu. Sambil membaca doa, Nabi Musa itu surah At-Taubah ayat 129. Enaknya dibacanya dari 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa anta 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah itu yang dibaca oleh Nabi Musa itu. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbiyallah la ilaha illa hu. Cukuplah Allah sebagai pengawalku, pengurusku, pemeliharaku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Alaihi tawakkaltu, aku berserah diri kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb arsy yang sangat besar. Jadi Nabi Musa ketika mengepretkan, ketika memukulkan tongkat ke laut, dia tidak terbayang bahwa laut itu akan belah. Nah, dia tawakaltu alaihi tawakaltu, aku berserah diri. Tidak terbayang bahwa laut itu akan terbelah. Nabi Ibrahim ketika membaca doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, apakah terbayang api akan menjadi dingin? Tidak. Yang terpenting dia berserah diri kepada Allah. Belah tuh laut, dingin tuh api. Baca jadi kalau mau nyebrang, baca ini hasbiyallah. Jangan takut baca itu hasbiyallahu la ilaha illa anta alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Taubah ayat 129. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan nun. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Terus dilepekin, dikeluarin, ya, selamat, sehat, meskipun kisut kalau dimakan ikan, ya. Jadi apa tuh? Lembek badannya. Akhirnya Nabi Yunus tuh memakan apa tuh? Di situ ada makan buah labu. Labu apa? Labu parang, labu siam. Yang suka ada di bulan puasa tuh. Labu parang, bukan labu siam membuat ongseng pakai tempe enak. Cabai hijau, ikan asin, mantap, sambal terasi. Ya, nah, selama di perut ikan nun, Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ibu kalau kekerem dilip, nih dilip, lipnya Pak Haji ini sering macet tuh. Kan para panik tuh yang naik, baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.
ibu kekerem di WC, panik. Nah, baca ini tapi dalam hati, jangan diucapin. Oh ilah, di WC jangan kencang-kencang teriak-teriak. Nah, sambil telepon anaknya, Pak Ustadz nggak bawa handphone ke WC, masa bawa handphone? Nah, teriak aja, teriak. Pak Burhan, kan ada aja, siapa Burhan namanya? Teriak Bu Haji Kinti kedengaran. Salam, sambil teriak tapi baca doa la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu fakta bahwa bulan Muharram sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sore ada santunan anak yatim, betul? Malah ada cukur gratis. Sok yang mau dicukur udah disiapin barbershop dari Pak Haji Waras dikeluarin. Nah, insya Allah saya kalau sempat nanti ikut dicukur sini biar ganteng maksimal. Ya, yang ganteng minimal nanti dicukur. Nih baca, kita cukur ya. Ibu bapak, di bulan Muharram ada kegiatan santunan anak yatim. Eta teh mana dalilna? Mana aku handphone kuing? Mana Pak? Rere? Nah, tadi ada Pak Rosid. Ada dalilnya dalam kitab Tarbihul Ghafilin, karangan Syekh As-Samarkandi. Di situ disebutkan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka akan Allah lembutkan hatinya di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram. Eta dalilnya ketemu sekarang mah. Dalilnya Ustadz Ahmad doib, halo. Dalil yang doib, dalil yang lemah itu bisa dipakai selama itu tentang fadhilul amal, keutamaan amal. Selama ada hadis pendukung yang sahihnya. Apalagi ada ayat Al-Quran yang menyatakan, menyuruh itu. Pak, menyantuni anak yatim, Al-Quran nyuruh. Hadis yang lain ada nggak? Ada. Rasulullah bilang, ana wakafil yatim hakada. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti dua jari telunjuk dan jari tengah berdekatan. Masya Allah ya Rabbi Karim. Jadi jangan bilang bid'ah. Santunan anak yatim di bulan Muharram udah bilang bid'ah, kagak ngasih lagi. Jago pisang ngebid'ahin. Giliran diminta kagak ini. Di sini ada program apa tuh? Yang santunan itu? Tabungan surga. Tabungan surga tuh. Nyalahin ataupun nyibirin pengurus DKM ngasih kagak. Ribet amat gitu. Ya, tuh. Jadi boleh Pak, silakan mengusap kepala anak yatim. Pak Ustaz, ngusap doang, ngusap doang. Gampang ngusap doang mah. Bocah sini. Kamu bapak ada nggak? Udah meninggal sini. Dah, gitu doang. Woi, gampang itu mah masuk surga masa begitu doang? Di tangannya harus ada yang warna merah, warna biru. 100.000 atau 50.000. Makanya RW bekerja sama berkolaborasi dengan masjid, dikumpulin di masjid, di lapangan, di pendopo, sok santunin di bulan Muharram. Nah, itu inovasi yang bagus, bukan bid'ah, itu inovasi. Itu namanya adalah hasanah, satu hal yang sangat baik. Boleh? Boleh. Pak Ustadz, suami saya yatim, boleh nggak diusap? Itu mah bukan boleh lagi. Pada dam yatim? Yatim? Sok usap ku pemajikan. Ajati yatim?
belangkotan senior. Minta usah Pak Bu Desi. Pak Desi ada Pak Desi? Tapi Pak Desi mah suka begitu, ngusapnya suka lain. Mimi, yatim Bu Mimi, masih ada Bu Mimi mah. Mimi ya? Ada ya Pak Mono. Martono, Pak Martono, yatim? Yatim, Pak RW yatim. Piatu, yatim piatu, oh kata mah koma. Usap Bu RW. Pak Haji Didi mah jangan, nggak ada yang musap. Aduh, Bu Martono yatim, sok usap ku Pak Martono, ya. Tapi Pak Martono suka begitu, usapnya suka lain, suka ada udang di balik batu. Meeting, mijit yang penting-penting. Bu, Ibu, sok santuni anak yatim, nanti nyumbang tuh, mumpung belum diadakan. Belum dilaksanakan nanti, sok sekarang masih buka nggak siapa santunan, sok sekarang santuni siapa panitianya, kirim nomor rekeningnya Pak Haji, nanti Pak Haji RW kirim nomor rekeningnya, share di grup nih, santunan anak yatim masih bisa. Yang kedua bapak-bapak sekalian, nah menyantuni anak yatim itu adalah satu yang amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan menghardik anak yatim itu merupakan pendusta agama. Ya, pendusta agama. Suruh jam berapa suruh? Jam 6:03 ya. Oke, siap, masih lama. Kata Rasul, khairus shadaqati makana antorigina. Waliyadul ulya khairu min yadis sufla wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah apa yang ada di depan. Ya, maksudnya yang ada dulu, tetangga kita, jangan yang jauh-jauh dulu. Ya, program Palestina bagus, jauh. Boleh dukung, support, ya. Nah, tapi yang tetangga kita dulu. Waliyadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Memberi sedekah itu lebih baik daripada menerima sedekah. Muzaki lebih bagus daripada mustahik. Yang berzakat lebih bagus derajatnya daripada yang menerima zakat. Nah, jenjang mental pengen diberi terus. Nih ada anak yatim, nanti di sini ada anak yatim yang junior ya, yang junior. Seperti bocah-bocah begini nih yatim, ya. Sekarang kalian boleh menjadi begini, penerima sedekah dari dermawan, dari donatur. Next 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kalian menjadi, Pak Ustadz doakan kalian menjadi owner, jadi CEO, jadi CEO, ya, seperti di drama-drama Cina kan itu CEO. Masya Allah ya Karim. Kalian yang akan ngasih kepada anak-anak yatim yang regenerasi berikutnya. Begitu, siap? Orang bukan yatim, bukan kan? Bukan, masih ada bapaknya, ini anaknya Pak Dede, ya kan? Agus, Maman, ya bapaknya kan? Terus kata Rasul, wabda biman ta'ulu, mulai dari yang apa kamu tanggung. Warga Lembah hoyo nyponsori kegiatan yatim piatu warga lain. Warga Lembah dulu. Ini saya support nih, saya nggak bisa ngasih support aja. Saya Ustaz, wabda biman ta'ulu, dahulukan apa yang kamu tanggung. Pak RW sukseskan santunan anak yatim yang ada di RW 24. Ustaz Hadi, Ketua DKM, sukseskan program santunan anak yatim yang ada di Rodotul Mukminin. Wabda, mulailah
biman ta'ulu, atas apa yang kamu tanggung. Ya jangan yang jauh-jauh dulu. Ustaz, saya duitnya banyak, sok atuh. Lebarin ke RW 25, ke masjid Masjid Merah, ya, Baitur Rahman. Besok tanggal 11 saya ceramah di situ, sama santunan juga sama ibu-ibu di situ. Ada lagi nih, masih ada, sok ke depan, ke Pondok Sukmajaya, ke Mutiara, di situ ada Musola As-Sa'adah, di situ ada masjid apa di situ tuh, di situ lebarin, bagus. Ana wakafirul yatim di hadis riwayat Bukhari ini. Jadi kalau ada hadis lemah tentang keutamaan menyantuni anak yatim, jangan disalahkan. Karena itu tentang fadhilul amal. Karena ada hadis yang sahih, ana wakafirul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasul, di surga seperti dua jari ini. Barang siapa yang mengurus anak yatim dan berbuat baik kepadanya, maka akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Masya Allah. Ingin terhindar dari siksa neraka? Santuni anak yatim. So, ada lagi, demi yang mengutus kepadaku, yaitu Allah, tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang yang menyantuni anak yatim, lemah lembut pembicaraannya kepada anak yatim, menyayanginya, serta dia memberikan santunan kepadanya. Nih hadis riwayat Tabrani. Terus apalagi hadisnya banyak lagi. Maukah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Ini hadis Al-Albani, sahih. Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabat, mau nggak hati kamu jadi lembut yang tadinya keras, terus kebutuhan kamu terpenuhi? Maka kata Rasul, kasihilah anak yatim, usaplah rambutnya, berikanlah makan dari makanan yang kamu miliki, niscaya hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi. Nah ini Pak, hadis lain, barang siapa yang mengusap rambut anak yatim, maka sebanyak rambut dari anak yatim itu akan dihitung untuknya 10 kebaikan. Pak Ustadz, anak yatimnya botak, mana itu gak ada rambutnya? Tetap Allah hitung seakan-akan dia punya rambut. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan, di bulan Muharram itu, ini khusus untuk bapak-bapak, pasti ibu-ibu setuju, yaitu meluaskan uang biaya belanja istri di bulan Muharram itu sangat disunnahkan. Ibu-ibu setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju? Uang belanja dinaikin? Bu? Setuju? Ibu setuju Bu? Ibu setuju dinaikin? Hah? Ibu dinaikin setuju. Uang belanja dinaikin setuju? Setuju. Bapak dia. Nah. Pak Amri, tips perjalanan kemana-kemana tuh jangan disimpan di kaos kaki, di peci. Pak Ustadz, gimana kalau saya nemu duit di kaos kaki suami saya 100.000, balikin? Jangan halal. Uang suami adalah uang istri, tetap uang begitu Pak Amri. Pak Ustadz, kata istrinya Pak Amri, saya nemu duit 100.000 di kaos kaki, nggak tahu tuh suami saya naruhnya di kaos kaki, balikin? Jangan. Beliin ikan emas, Bu, beliin ikan emas.
digoreng, bikin bumbu pecah. Tuh. Padahal lagi tanggung pulang, terus makan panggil, bapak sini bapak, makan yuk. Pak, ini tanggung bulan kok ada pecel? Dari mana ini mama punya duit? Perasaan bapak belum ngasih duit. Nemu duit di kaos kaki. Marah nggak suaminya? Nggak bakal, udah jadi pecah. Nggak bakal. Begitu strateginya, biar nggak marah. Kalau nemunya 1 miliar balikin, bilang jangan. Itu mah harus bilang balik gitu. Ya. Jadi bapak-bapak, mumpung Muharram masih ada, sok yang pensiunan, ya, pensiunan di Lembang, pengacara, pensiunan banyak acara, ya, siapkan, sisihkan untuk suami, untuk istri, ya, barang. Jangan sampai uang pensiunan itu habis untuk mancing, ya. Jangan habis buat rokok, jangan habis buat jalan-jalan, sepedahan mulu, motoran mulu. Nah, bulan Muharram stop dulu, mancing, stop dulu. Nah, udah di rumah aja. Apalagi mancing konde, boleh. Dulu. Kata Pak Amrin, Pak Ustaz, saya ke pasar Agung, bawa istri saya ke toko emas. Kata istri saya, bapak ini bagus. Diam aja Pak Amrin. Pak, ini rantainya bagus. Diam aja. Pak, ini cincinnya bagus. Diam aja Pak Amrin. Bapak diam mulu. Mama, kata Ustaz Dudung, diam itu emas. Udah yuk pulang. Dah, cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Karena ibu-ibu mau tingkung di depan SMA 1, bocorannya ada ke saya. Silakan untuk tingkung, karena Lembah masih berduka dengan meninggalnya tetangganya Pak RW. Siapa Pak RW? Pak Haryadi. Pak Haryadi. Jadi sambung menyambung nih, ya Allah. Belum lama Pak Haji Rudi, sambung lagi. Nah, mudah-mudahan mereka husnul khotimah, min ahlil khair, walahumul jannah. Keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan memberikan kesabaran, ketawakalan, insya Allah. Nggak usah disimpulin, pokoknya nanti ikut santunan anak yatim yang belum ngasih ya, 10.000, 50.000. Syukur-syukur bapak-bapak bisa menangguh semuanya. Program cukur rambut, silakan, yang mau dicukur silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah, kalau tidak ada kita sudahi dengan doa. Saya doakan yang meninggal kemarin, karena saya belum sempat takziah. Mudah-mudahan sekali lagi husnul khotimah. Keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran, ketawakalan, kebaikannya diterima, kesalahannya diampuni, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mempersiapkan diri iktibar dari kematian kapal bil mauti wal ithar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar nasihat dan kematian saudara-saudara kita. Ala hadini awali kulinatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka bimazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al al-jannata maswahu
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور لأهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لأرواح المرحوم المذكورين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.